Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiah dari jurusan S1 Akuntansi FEB ULM. Di video ini saya akan membahas dua submateri sebagai berikut. Para ekonom telah menyatakan keprihatinan terhadap manfaat dari integrasi regional yang hanya sebatas terus-menerus melakukan perdagangan tanpa memperhitungkan kerugian. Keuntungan dari integrasi regional itu sendiri ditentukan oleh tingkat penciptaan perdagangan sebagai lawan dari pengalihan perdagangan. Penciptaan perdagangan itu sendiri atau trade creation terjadi ketika produsen berbiaya rendah dalam wilayah perdagangan bebas menggantikan produsen dalam negeri. Sementara pengalihan perdagangan atau trade diversion terjadi ketika pemasok biaya yang lebih tinggi mengganti pemasok eksternal biaya yang lebih rendah dalam kawasan perdagangan bebas. Tahukah kalian, Eropa memiliki dua blok perdagangan. Yang pertama, Uni Eropa, dan kedua, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Association atau EFTA. Dari kedua blok ini, Uni Eropa jauh lebih signifikan karena tidak hanya anggotanya yang banyak, dia juga mempengaruhi ekonomi dan politik dunia. Sehingga sampai sekarang Uni Eropa menjadi negara adidaya bahkan sejajar dengan Amerika Serikat dan Jepang. Uni Eropa merupakan organisasi supranasional atau antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Nah, pada awal mulanya, yakni seusai peperangan dunia kedua di mana Eropa menjadi pusat peperangan dunia pada saat itu, maka bangsa Eropa tergerak atau menginginkan membangun kembali bangsa Eropa. Sehingga mereka membentuk suatu komunitas atau disebut dengan European Economic Community yang terdiri dari beberapa negara. Yang pertama ada Belgia, Prancis, Jerman Barat, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Nah, dalam komunitas tersebut mereka membentuk atau menciptakan suatu traktat atau Treaty of Roma yang berisikan kesepakatan untuk menghilangkan hambatan bagi arus bebas perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota dan untuk menyelaraskan berbagai standar teknis dan hukum untuk melakukan bisnis. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, maka banyak pengusaha terkemuka komunitas Eropa melakukan kampanye energik dengan menciptakan Komisi Delors. Dan hasilnya adalah Undang-Undang Tunggal atau Undang-Undang Eropa Tunggal atau Single European Act. Tujuan dari Undang-Undang Eropa Tunggal tersebut adalah untuk memiliki satu pasar tunggal yang secara efektif dapat menghapus semua hambatan transaksi bisnis. Mereka juga menerapkan prinsip saling mengakui standar produk atau artinya ialah segala standar produk yang dikembangkan oleh Eropa Community ini akan diakui oleh negara lain asalkan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Nah, mereka juga secara terbuka menerima produk-produk baru dari pemasok negara anggotanya, sehingga secara tidak langsung mereka membuka persaingan bisnis dalam perdagangan ini. Dengan adanya persaingan tersebut, banyak para pengusaha yang terbuka atau tergerak untuk melakukan perpindahan sistem dari sistem nasional kepada sistem distribusi produksi, sehingga menghasilkan perkembangan perekonomian yang semakin cepat. Di samping pertumbuhan ekonomi tersebut, ternyata juga ada isu-isu implementasi yang bermunculan. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan baik hukum, budaya, dan bahasa antar bangsa. Sehingga untuk memperkuat undang-undang tersebut, para komunitas Eropa ini memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi Uni Eropa. Dan mereka sepakat untuk mengadopsi euro sebagai mata uang bersama. Dan seiring berjalannya waktu, Uni Eropa berkembang menjadi 27 negara dan memiliki PDB yang lebih besar dibanding Amerika Serikat, sehingga menjadikannya negara adidaya secara global. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.